jaga jarak, social distancing. Gara-gara si COVID-19, jangan panik di saat yang genting, karena insya Allah akan ada corona vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dicapipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kenapa salam tadi saya ulang 2 kali? Karena sesungguhnya salam itu ada beberapa macam. Yang pertama ada salam yang wajib dijawab, seperti salam saya tadi. Salamnya berkacamata itu sunnah bagi yang mengucapkan, tetapi bagi yang mendengarkan wajib untuk menjawabnya. Tetapi wajibnya hanya fardu kifayah. Artinya ketika seorang sudah menjawab, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Kenapa saya ulang? Supaya lebih semarak acara kita pada malam ini. Yang kedua ada juga salam yang haram dijawab. Kalau yang pertama wajib, salam yang kedua haram. Yang manakah salam yang haram dijawab? Tentunya salamnya seorang imam, pemimpin salat berjamaah ketika akan mengakhiri salatnya. Di pagi itu imamnya pemimpin pada masa pada masih bersalam ke kanan ke kiri. Tetapi pano bersalam di mata diolong, maka dosa imam ini pun maka waalaikumsalam. Tentu batal sampai datang karena menambah bacaan sebelum salam. Yang ketiga lain lagi, ada juga salam yang sama sekali kita tidak pernah menunggu ada orang yang menjawabnya. Kapan salam itu? Ternyata salam kita ketika sedang kubur. Karena kalau kita sedang kubur bisa lihat dan mengucapkan salam. Contoh, assalamualaikum ya al kubur, maka ada musa ikut apa kembali kubur. Waalaikumsalam. Kira-kira jadi kita sedang kubur? Tentu tidak. Namun Pak Ustaz lari kembali karena di sana pasti ada sesuatu. Alhamdulillah. Enggak karomai masuri tanah selama kutana di bone. Bukan ke shopping lepas masa pada magharibi. Bukan sehingga masa pada kisah. Tutung tadi malampe. Liwang guru matandre. Limbang salumalok. Untuk sampai ini nawa kupur gendogeli. Agar pun kena tato meliorong ala birtamanan. Nasabah untuk kena ini nawa kusapahe. Rigo angkata mampenasa amar ma'ruf nahi munkar wa tu'minu billah. Alhamdulillah nasabah masih sematana pengelatan. Naweleki kurang apa yang dingin aceh kira asa hilangan atau pada kasih wujud rupa di dalam dari ondro mabarakai dega kata salah satu di antara tujuan kita yang pertama adalah silaturahim sebagai memperingati kelahiran dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ia naruh ada sifat pada daripada ia masalahnya tulis syukur dari pengelatan atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang tidak mungkin kita bisa menghitung-hitungnya. Ketika kita mengucapkan kata alhamdulillah, ternyata ada short message, ada pesan singkat yang Allah titipkan pada kata itu. Dari kuali maka alhamdulillah tapakan kekuatan kasih mata wadu rendah diri, rendah hati di hadapan Allah bahwa tak ada yang pantas kita puji selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Pesan singkat yang kedua dari kuali maka alhamdulillah tapakan kekuatan bersyukur kepada Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan, di mana, serta kondisi apapun yang kita alami, senantiasa kita diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersyukur itu hukumnya wajib, berarti ada landasan hukumnya. Landasan hukumnya terdapat dalam Al-Quran firman Allah, "Fazkuruni azkurkum." Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan berbuat kufur. Kalau ada perintah, tentu
bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa sayajzillahu syakirin, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada mereka yang senantiasa bersyukur. Ketika wahyu tentang emas dan perak, nah paturun Allah Ta'ala boleh menerima. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kami tahu emas itu adalah merupakan harta yang mahal harganya. Apakah masih ada ibadah ataupun perbuatan karena kami tidak mampu untuk membeli emas? Apakah ada ibadah yang apabila kita mengerjakannya nilainya di sisi Allah lebih dahsyat, lebih mahal ketimbang emas dan perak? Maka kita makanan kedua yang lebih mahal daripada emas dan perak. Yang pertama kata Rasul, qalban syakira, hati yang senantiasa bersyukur. Dan yang kedua adalah lisanan zakira, lidah yang senantiasa berzikir. Jadi ternyata hati yang bersyukur, lidah yang berzikir, nilainya di sisi Allah lebih mahal daripada emas dan perak. Di tempat yang lain, kembali sahabat ditanya oleh Rasul ditanya oleh sahabatnya, makanya sahabat Nabi kita, ya Rasul, tolong berikan kepada kami jalan pintas untuk bersyukur kepada Allah. Jawabnya Rasul singkat, padat dan jelas. Makanya Nabi kita, kau memang bersyukur, undur man asfala minka, lihat kepada siapa yang lebih rendah daripada kamu, pasti tulis syukuri. Jamaah yang berbahagia, matu pulisun insyaallah, ya itu matu di kota, ya ada yang dapat satu, minta lagi tambah. Tetapi kalau sudah mendapatkan dua, komelok disyukur, jangan melihat punyanya Pak Ustaz sebentar. Karena tentu lebih banyak daripada kita yang sebagai tuan rumah. Tetapi lihat panitia yang tidak dapat sama sekali, pasti disyukuri. Jamaah yang berbahagia. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, salawat serta taslim sama-sama kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya berbicara menyangkut masalah salawat, ada 4 malaikat yang pernah berdialog secara khusus menyangkut masalah pentingnya sebagai salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril alaihissalam. Nabi ya Muhammad, sampaikan kepada seluruh umatmu, niki majnunu masalawat, mapas salama waribo. Yakinkan kepada mereka ketika mereka nanti meniti di atas titian siratal mustaqim, janjinya malaikat Jibril saya yang akan menuntun lebih cepat daripada kilat yang menyambar. Arubarakan salawat. Malaikat yang kedua, malaikat Mikail alaihissalam, dan Datuk Nabi ya Muhammad, sampaikan kepada seluruh umatmu bahwa barang siapa yang sering berselawat serta bertasbih kepadamu, yakinkan kepada mereka bahwa di pada masa nanti semua manusia berada dalam kehausan pada kemana iman tawe illa kecuali umat yang kembali berselawat. Karena janji malaikat Mikail, saya akan memberikan minuman yang bersumber dari telaga Al-Kautsar. Malaikat yang ketiga adalah malaikat Israel sang pencabut nyawa. Nabi ya Muhammad, sampaikan kepada seluruh umatmu, barang siapa yang mereka umat berselawat serta bertasbih kepadamu, yakinkan kepada mereka ada pemilu kalau cabut nyawana boleh turunan, saya akan mencabut selembut ketika saya mencabut ruhnya para nabi dan rasul-rasul Allah. Jamaah peringatan yang berbahagia, ibadah salat yang kita kerjakan belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala apabila ada unsur riya di dalamnya. Tapi tadi bonek tadi saya coba-coba buka Facebook, karena pas masuk di dekat-dekat dari SMA yang di sana di wakil catatan jamaah yang berbahagia. Jadi saya buka-buka Facebook, sempat saya melihat postingan, ya urana apa masuk pada mengaribi, ya nale HP-na nampak masih di turun pintu kepada masjid. Ya, ada pokok statusnya, alhamdulillah selesai 3 rakaat. Dan yang berbahagia, uya minta yung statusnya sama ko sa dikere-kere na taro. Lokas at impala si maka na higa mo po na, namu ini pura mato, namu yang berbahagia. Itu menurut Imam Al-Ghazali, sebuah ibadah yang apabila kita kerjakan dan ibadah itu akan kita sadangkan kepada hati orang lain, itu
yang dimaksud dengan dia jangan berbagai. Kalau dia dengan sendirinya pahalanya akan gugur. Makanya tadi saya katakan ibadah salat yang kita kerjakan belum tentu diterima pada Allah Taala. Ibadah umrah yang berkali-kali kita kerjakan belum tentu diterima pada Allah Taala apabila ada niat di dalamnya. Tapi ada satu ibadah yang apabila kita kerjakan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, langsung diganjar pahala 10 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu? Kata Rasul, man shalla alayya ini masalah wariya marratan wahidah, satu kali saja sallallahu alaihi, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Di hadis yang lain pahalanya 10, dosa kita dimaafkan 10, dan insya Allah derajat kita di akhirat nanti akan ditinggikan sebanyak 10 kali lipatan. Luar biasa pahala daripada ibadah membaca salawat serta taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang adalah peringatan. Peringatan itu adalah nostalgia di masa lampau, resonansi di masa silam. Tujuan peringatan sama halnya dengan tujuan reformasi. To change condition this day for better tomorrow. Merubah keadaan hari ini yang jelek menuju kepada keadaan hari esok yang lebih bagus. Bailatul yomi khairun min dajjatin seti tello manu biasoy masuk lebih ngajir di anak manu banyak ko ele. Berkuarna ko kamanu tello direki talent asuk urukin. Jangan tolak pemberian panitia. Maka dia cakai amalan telona macam ada paling matu macam di mana pinapalawal. Jangan yang berbahagia, pasti dikecewa sabuni pala jangan berbahagia. Ini pesan datang baru kau di Magelang, aduh atau wajib, ya. Nah ini yang mulai petik siri. Jangan yang berbahagia. Nah itu pesannya beliau. Jadi sebagai orang wajib, ini kita harus mendengarkan, lalu mengamalkan ayat tamamua, pakuk atau mamua, pasti tadi mana siri. Yang berbagai contoh nabita sari dan ayai watawali nabita mata resiri mapakatuna ale ina pakasiri siri itu nggak hari jangan berbahagia. Saya pernah diundang ceramah maulid di Pinang, hadir Abu Bati Pinang, banyak pohon telur, pohon penuh, ya jangan berbahagia. Tapi nampaknya makanya demikian yang sempat saya sampaikan, demikian mana telur, namun yang itu gak tahu aku, jangan berbahagia. Dia biasa bapak kasih di sini, dia tidak ingin alena. Jangan dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Nah sekarang di Pinang juga saya diundang oleh Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pinang acara maulid. Nah pasti materi saya kaitkan dengan kesehatan pada saat itu. Nah tapi saya setelah acara saya tanya dokter, dok tolong berikan informasi kepada saya. Nah saat ini adalah waktu bulan maulid. Tentu Ustaz Yupil Malu dia ini telur dia ini jangan yang berbagi tapi sematuk gue siji dan Natul Firdaus jadi moga atau dua jamaah yang berbagi. Ini sedikit saya tanya dokternya, dok berapakah idealnya kita konsumsi telur setiap hari? Makanya dokter Kopeng bilang cukup 1 butir saja Pak Ustaz, karena kandungan kolesterolnya itu telur 1,85 mg, sementara tubuh kita itu hanya membutuhkan tidak boleh lebih 3 mg per hari. Jadi kumatik 2 telur berarti lebih kolesterol sama yang berbahagia. Jadi matu tak jadi mana mau matu ini kecuali mustasi. Nah coba ya kecuali kalau bersih pada sama masa di luar pada sama tidak masalah. Jangan yang berbahagia. Nah tapi jangan berbahagia. Jadi tidak kita terlalu pindah maka dekat dok makan apa iya. Nah kalau bapak mau tali ikan telur mereka apa di teh makanya dokter tak kelana ikan awan di ustaz. Kita lebih tinggi Pak, lebih 200 tinggi pada saat itu. Sepanjang jalan mereka telur, sampai di Bode. Besok hari, dokter periksa dokter Andi Oda Bode. Ya, ahli penyakit tanah. Lora utama, angka milo komatino milo sumpah. Maka ada apa adalah saku ini. Mana tadi kata kalau komatino milo pintu na dokter, jangan berbagai kepada adalah saku. Sisanya masuk di hasilnya, utangnya maka ada maka ibu dah sendiri, maka gelana tinggi deh Pak. Makanya kasari tinggi deh maka di 158 Pak. Ya, jadi mampuna no. Kisahnya utangnya punya hasilnya, katoni masuk, kisahnya gitu Muhammad lebih 200 tinggi deh. Sama yang berbagai gara-gara telur ini. Makanya dokter
kurang ada periksa pada dokter di bone, narena reset, ya kurang ada reset, warna dia lo kembali kurang tebus obat. Tetapi dari data dia sebelum saya tinggalkan beliau, maka dia Pak Ustaz sekarang musim maulid tidak boleh makan telur lebih 1 butir per hari, tidak boleh makan daging Pak Ustaz. Maka dia aku maksud dong, maka dia tidak boleh juga jangan berbagi. Tetapi kan dia pilih mandi kondro, ya. Sebelum saya keluar lokasi kemakutan, dia kamar dia telur buang, dia jatuh kamar dia masuk, dia kamar dia daging, dia pilih mandi kondro, dia kamar dia kondro, maka dia mau dimulai tapi aja mana lagi dia kabut tu dan awal. Jadi kondisi mandi kondro tapi jaga makan dagingnya supaya tegedenya tidak meningkat, cukup tulangnya saja. Jangan dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa? Lo kata lo latih tapi tidak ada yang minum, ya kan? Jangan yang berbagi. Maka dari kita sama pas minum, ya jangan yang berbagi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu Wa Taala, ini betul-betul nanti bonga-bonga atau enggak? Tetapi ini saya dalam keadaan berdiri. Seyogyanya umeloki maka ciri kita dilarang untuk minum berdiri. Kenapa kita dilarang untuk minum berdiri? Karena di dalam organ tubuh kita ya supaya ini bisa dipertanggungjawabkan supaya tidak ada peragukan apa yang saya sampaikan. Kebetulan saya di Distrik Pendidikan Bioteknologi. Nah jangan yang berbahagia. Tapi ketika kita berdiri, ini ada organ dalam tubuh kita yang bernama ginjal. Di dalam ginjal kita itu ada bagian organ yang namanya sphincter yang berfungsi sebagai saringan. Kalau kita berdiri, saringan itu terbuka. Jadi kalau kita minum sambil berdiri, apapun yang akan masuk ke dalam ginjal, pertama bawang tanpa disaring, itu salah satu faktor pemicu terjadinya penyakit ginjal dan gagal ginjal. Jangan berbahaya. Jangan ada yang mau makan berdiri. Minimal 1 kita bawa pulang. Jangan lagi ada yang minum berdiri sudah. Apalagi rencana kita ngejatokin kita makan berdiri. Saya pernah juga ceramah di Kelaro Hotel Hikmah Pernikahan. Jangan berbahagia. Pokoknya dari Bone macet sampai di Kapang, letukan di Kelaro. Begitu selesai malam tahu. MC menyatakan karena Pak Ustaznya sudah datang. Acara selanjutnya adalah Hikmah Pernikahan oleh Ustaz Mapatowa. Bayangkan Pak, tapi 10 di Bone ini hampir jam 3 baru tiba di Makassar karena macet di perjalanan dan tidak pernah mampir di warung untuk makan siang. Jangan berbahagia. Letukan pura-pura aku macam apa? Baik saya serahkan kepada MC. MC menyambut kembali seluruh tamu undangan dipersilakan menuju meja hidangan untuk bersantap siang bersama. Diawali doanya Ustaz Mapatowa. Jadi yang pertama yang rependi lo kena malah nangre taliwa ada nangre wala. Ya pagi baru buku pada mata gue. Jangan yang berbahagia. Ya bagi lo di mana jangan usah cedek kuroce di gogoso. Jangan yang berbahagia. Ini masih dibungkus di depannya macam. Pada tidak apa kita dengarkan tadi itu pidato sambil makan. Jangan yang berbahagia. Boga-boga atau baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa yang terjadi? Begitu setelah saya mengambil makanan nasi dan lauk-lauknya, saya menoleh Pak ke kiri ke kanan, depan belakang, saya mencari sosok yang bernama kursi. Tapi tak satu pun kursi yang dipersiapkan pada hotel berbintang puluhan juta bayarannya. Jangan berbagai. Saya melihat kursi, tapi ada ruangan kecil di atasnya tertulis VVIP, very very important person. Kita yang tidak sangat-sangat penting di daerah Tawata. Jangan berbagai. Dia orang biasa macam wangi, tidak boleh makan berdiri. Mau dengan jas dasi sepatu pun dismer. Ulang malah nanti. Lo kata tulah sepo. Kuyun sulu-sulu na hotel dia bayangkan aku ibu di Wacawana mondi dan dari nak kita karo di Wacawana sampai dari nak kita ka mapapun model itu sudah sepo kusulu na hotel napa di kapal di Wacawana ingkana panita lang matici Ustaz mohon maaf tidak dipersiapkan kursi kayaknya namanya standing party kayak modern standing party pesta berdiri maka ada pesta ada kabere ini selalu dia memiliki mandat atau di asal cakap tidak boleh makan berdiri lo kena agak risih Pak mana aku atau mana yang aja yang betulan jamaah yang berbahagia. Tapi dengan minta ada seorang pejabat dari Sopeng datang juga pada acara itu minta katudan tempo manre lo katoni malah manre dengan katudan itu dengan yang sudah dipersiapkan kata dia orang penting jamaah yang
berbahagia. Lo Katolik kasih udah macete ku sedap teku. Ku perhatikan dengan terima cawai. Lo kata cek mana teku cek ini tuh perintah. Ya lo kalau dapat agama, ya kau mimpi memberi contoh. Tidak perlu banyak kata-kata. Action pasti diikuti oleh masyarakatnya. Jangan dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan kesehatan. Kenapa Rasul melarang kita untuk makan berdiri? Karena ketika kita makan berdiri akan terjadi plexus asam lambung. Asam lambung akan terdorong dengan kerongkongan sehingga sel-sel esofagus akan mengalami iritasi sehingga itu pemicu terjadinya penyakit gondok dan gondok beracun. Jangan berbakar. Hadapi rencana kita dilaksanakan dalam keadaan berdiri, kencing berdiri. Tapi bapak anak santri dia tukar dia sentimeter toh. Dia tukar akan makan gue, mati pasti, nggak mati yang berbahaya. Tapi kenapa kita dilarang untuk kencing berdiri? Saya berikan contoh. Ini mikrofon yang saya pegang. Anggaplah alat reproduksi laki-laki. Tapi dia itu kaku bapak fotografi bentukan. Ini sekedar contoh. Ya ini sekedar contoh ya. Ini baik ini. Ya. Iya. Lo kata benar, lo minum atau apa? Tapi bagaimana ya tadi terjadi ketudah kalau dia sudah macam pasti memang apa nih macam jangan berbahagia. Nah sekarang, tapi saya pernah diundang direktur rumah sakit umum untuk acara maulid menjelang pemilihan presiden. Jamaah yang berbahagia. Ustaz, kapan waktunya untuk ceramah di rumah sakit Ustaz? Saya buka jadwal saya dulu dokter. Tanggal sekian, hari sekian, jam sekian. Oke Pak Ustaz. Tapi saran saya Ustaz, kalau kau ceramah di rumah sakit ada mau dijawab. Nah sebab ada beberapa ceramahnya di YouTube saya dapat Pak Ustaz banyak yang cukup menggiring. Tapi khusus rumah sakit Ustaz, dia memiliki mampu dijawab. Pak Bega pasti baru-baru pergi sesar. Ya, dari mikrofon ini sound system sampai di kamar-kamar pansal Pak Ustaz. Dan mampu dijawab kalau yang kalinya ceramah macam mana makan mungkin orang dapat tuh bacainnya. Pasti karena sendiri jangan makanya pasti kata gosip ibu. Jangan itu kan ada semua hikmahnya. Ya jangan dimuliakan dari Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi begitu saya mau pulang, saya tanya dokter, dok, tolong berikan kepada saya data otentik, ya perbandingan persentase antara laki-laki dengan perempuan yang diopname di rumah sakit gara-gara kencing batu. Maka di dokter rumah sakit Ustaz, selama macam di dokter tak tugas di rumah sakit, dia pada kau untuk mampu diopname di rumah sakit gara-gara kencing batu. Kurang di mana dibawa Ustaz? Itu aku tak lagi makan apa penyebabnya. Si sana boleh kawan ceramah di memuju lewat darat sampai ke boleh rata-rata yang saya lihat singgah kencing berdiri di pinggir jalan. Kurang di mana bawa? Dia kau untuk mampu reci semua lepas ini tentu kulitatan. Kenapa laki-laki? Nah, inilah penyebabnya. Karena Rasul melarang kita untuk kencing berdiri. Kalau laki-laki kencing berdiri, itu urin tidak akan terkuras habis dari kandung kemih kita kalau dalam badan berdiri. Karena tidak tertekan itu kandung kemih. Jangan berbahagia. Dan pasti ada uretra di uretra. Uretra itu ada urat di bawah alat vital laki-laki. Kalau tidak percaya silakan perintah sebentar. Dia jangan berbahagia. Uretra itu suka kencing dan sperma. Tapi kalau laki-laki suka kencing berdiri, air seni tidak terkuras dari kandung kemih dan air seni akan menempel di uretra salah kencing dan sperma. Soal ini kita minta toh yang menempel di uretra akan mengkristal. Kemudian mengkristal akan membatu untuk membatu naiklah kencing batu. Jangan berbahagia. Lalu apa konsekuensi bagi laki-laki suka kencing berdiri? Maka tidak kena penyakit impotensi, lemah syahwat alias lobek. Jangan berbahagia. Kita ada ibu di dalam bapak anak mau ibu ni kulisu iman tu kita minta tu apa perawan. Lalu malam apa? Kulit minta tu ibu malam apa? Jadi kumana saya di mana satu jangan yang berbahagia. Saling mengingatkan kata percakapan tadi. Jangan diperlihatkan dalam Islam. Mengingatkan antara satu dengan yang lain. Jangan diperlihatkan dalam Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia ketemu di Ustaz dua jannah. Paksa dua jam
Nah dia yang mulai Andre, gak banyak berbagi. Iya, enak saja minta 2 jam kita belum makan ini Pak. Jangan bermain sekedar intermezzo Bapak Ibu yang berbahagia, karena tentu di antara kita ini apalagi besok hari kerja pertama lagi untuk pekan ini, maka saya tidak perlu berlama-lama. Intinya Bapak Ibu yang berbahagia bahwa Muhammad itu namanya, tapi sifatnya Ahmad. Ya Ahmad kuiki arai persis gambar atau masuk pada alihun natato hana roko binas sujud dalam natural fatahiyah. Jadi pemilu yang sebagai umat tapi hoki tatongi roko sujud si bawah udah fatahiyah. Tetapi ini berjamaah, ini tema yang akan kita angkat. Bagi laki-laki tadi Pak, tidak ada alasan bagi laki-laki untuk tidak salat berjamaah di masjid. Ada sahabat Rasul bernama Abdullah bin Ummi Maktum, orang yang buta, jangan berbahagia. Begitu dia tahu ada Rasul di dekatnya, katanya Nabi kita, ya Rasul, katanya lebih afdal, bahkan hampir limit menuju wajib, hampir diwajibkan bagi laki-laki untuk salat berjamaah fardu di masjid. Maka dia Nabi kita, iya betul, iya Abdullah. Maka dia Abdullah bin Ummi Maktum, maka Nabi dia namun kata dengan kode patuh kalau kau masih jini. Maka dia minta memang kota Abdullah, tetapi memang kalian mereka yang disuruh baca di aturannya mencari imam siapa yang paling bagus bacaannya, itu yang pantas berdiri di depan memimpin salat berjamaah. Pada bacaan jadi kau boleh jadi kau tempe ini kona atau wajoy baca di imam aja musafir atau boleh baca di imam ke kampung. Maka sebab pendatang tidak tahu kenal kondisi jamaah di masjid itu. Nah, puji kama hampir Pak Puna dari karena puji maponcol ada jamaah yang berbahagia. Itu aturannya. Aturan selanjutnya pada bacaan itu wajib. Tapi yang satu masih bujangan, yang satunya sudah beristri, maka tabir yang bujangan, please mundur menjadi makmum. Kenapa? Karena belum sempurna keimanannya. Kapan pemuda itu sempurna imannya? Ketika sudah ijab kabul jamaah yang berbahagia. Pada bacaan, pada ukuruna, pada kewajiban, pada kurang ini, tapi harus dikasih nanti jadi benina. Ini harus dua di benina. Ini sorry, dia 2 benina Pak. Jamaah yang berbahagia. Benar dia 2 benina suruh baca imam? Ya bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, wankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikah jadi makul remu kuci. Dia dari ukur kematian yang belum buka masa kami dua. Dari kau kena 2 dia kamu cawa selasa kena 1. Dari kau kena kita dia kamu kosong 2 pakai apa? Wajib tu malah tak diubah. Jika kamu tidak bisa berlaku adil, pemaidan nanya 2 di bedina bagi bisa berlaku adil. Pemimpin yang diarahkan adalah pemimpin yang adil. Jangan berbahagia. Pada sebacana, pada umurna, pada kewajiban, pada 2 bedina. Kita kasih alimah dan mana bedina ustaz? Dia harus tidak bersiul dengan 2 bedina. Dia harus dimantau di channel periode, maka pilih yang sudah berpengalaman. Jangan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana implementasi salat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jangan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya pada kesempatan yang berbahagia ini bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam yang berbahagia ini tentunya kita berharap agar supaya iman kita dan takwa kita semakin meningkat. Jadi iman itu memang terbagi-bagi. Yang pertama ada iman yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Berkurang ini kali ceramah atau masih cedek, tetapi komentar sehingga pengajaran ini nono kita boleh. Itu iman golongan ini dimiliki oleh seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada iman yasiru wal yanqus, bertambah dan tidak pernah berkurang. Imannya sempurna, nabi sifat sempurna Allah Taala. Golongan iman yang ketiga la yasiru wal yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Golongan iman ini dimiliki oleh malaikat. Kenapa malaikat konstan stabil imannya? Karena hanya ada akal, tidak ada hawa nafsu. Karena hanya hawa nafsu yang bisa menyebabkan iman kita bertambah atau iman kita itu akan menurun. Kemudian takwa ini ada 4 hurufnya menurut ulama. Sebagian ulama yang pertama tawadu, mafakatuna alihi,
Ya, yang kedua adalah waqana mapasikwaki isukuru dipakdirina untuk Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah wawara menghindarkan yang subhat apalagi yang haram. Yang yakin tetap masuk dengan yang bebas pasarnya semuanya malino dan yang akhirat stadium Nabi Allah Ta'ala. Demikian yang sempat sampaikan pada hikmah maulid malam yang berbagai ini. Mari Allah Ta'ala awali kita mengajak Pak David Rektor Malape, dan insya Allah kita akan dipertemukan pada kesempatan yang lain. Dan apapun yang telah saya sampaikan malam ini, jika itu ada benarnya, tentu dia rahmat Allah untuk kita semua. Namun jika ada hilaf dan salah, semata-mata diakibatkan oleh penakalan ilmu pengetahuan yang saya miliki sebagai manusia biasa. Saya pribadi Abdul Hamid Mapatoba sudah barang tentu tidak mungkin terlepas dari yang namanya kehilafan dan kesalahan. Rekor yang ini sisa luka timu atau saya pada pegel atau rekor yang pasal tomatua rekor akali malempak sopomu maka rekor dikulimu mau untuk angin masuk ini maka suasu tak ada orang kepala jaramu marungu sopomu paling tidak bersambung di kedalaman dan mengenai solo ucili mamputana sakadina tak putuk dirupamu kebirina ditarai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.